Assalamualaikum, selamat datang di Informer Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait P3K, yaitu kisi-kisi soal dan kunci jawaban P3K untuk formasi guru pada tahun 2021. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Part 1, kemampuan manajerial. Nomor 1, bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Jawabannya adalah C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Nomor 2. Apakah Anda membuat daftar harian, urgensi, dan prioritas dan pekerjaan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan dan sasaran dan deadline. B. Saya jarang mencatat, tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan pengambilan keputusan. E. Saya kadang mencatatnya, kadang tidak. Jawabannya adalah A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. Nomor 3. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagai tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan sebagai kecil tugas kepada staf. E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Jawabannya adalah A. Saya mendelegasikan tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Nomor 4. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan tamu, rapat, dan telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dulu. C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi, apakah dipenuhi atau tidak. E. Saya merasa terganggu dengan hal itu. Jawabannya adalah B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Nomor 5. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? A. Selalu. Gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. B. Kadang-kadang, jika ide baik itu muncul. C. Sering. Kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. D. Saya jarang mengemukakan ide. E. Kadang-kadang ide diterima. Jawabannya adalah A. Selalu. Gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Nomor 6. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A. Tidak terlalu penting, karena yang terpenting adalah target tercapai. B. Penting, tapi bukan yang utama. C. Biasa saja, karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. D. Cukup penting, karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. E. Penting,
tapi yang utama adalah target? Jawabannya adalah E. Penting, tapi yang utama adalah target. Nomor 7. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga, sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. C. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Jawabannya adalah D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Nomor 8. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja saya. B. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. C. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik, ia katakan baik, dan jika tidak, saya katakan tidak. D. Saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja kecuali memang luar biasa. E. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Jawabannya adalah A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Nomor 9. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? A. Merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. C. Tergantung situasi dan urgensi. Terkadang saya minta tolong, terkadang tidak jika tidak dibutuhkan. D. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. E. Selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Jawabannya adalah B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. Nomor 10. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? A. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. B. Target tim utama, meskipun target individu tidak tercapai. C. Sebisa mungkin, kedua target tercapai, meskipun tidak mencapai 100%. D. Mencapai target tim dulu, lalu menyelesaikan target individu. E. Hanya mendahulukan target tim. Jika waktu cukup, baru mengerjakan target individu. Jawabannya adalah D. Mencapai target tim dulu, lalu menyelesaikan target individu. Nomor 11. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? A. Tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. B. Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak. C. Tidak masalah jika kedua pihak puas walaupun bukan dalam posisi adil. D. Tidak masalah walaupun tidak adil, proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik. E. Jelas, karena keadilan adalah yang utama. Jawabannya adalah B. Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak. Nomor 12. Apa yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan kelompok kecil teman-teman Anda sekantor? A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. B. Jika perlu bicara, maka saya ungkapkan. Jika tidak, maka saya cukup mendengar. C.
saya menjadi pengamat sejenak, kemudian aktif berpendapat. D. Saya lebih banyak diam dan berbicara sekedarnya. E. Saya aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk mengikuti pendapat saya. Jawabannya adalah A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. Nomor 13. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. B. Terkadang jika saya terpikirkan ide, maka saya akan berinisiatif melakukan sesuatu. C. Tergantung keadaan dan kondisi saya. D. Saya tidak pernah berinisiatif, tetapi selalu mengerjakan tugas dengan baik. E. Saya kadang berinisiatif jika diperlukan. Jawabannya adalah A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Nomor 14. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Jawabannya adalah D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Nomor 15. Dengan dana terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut karena adanya raih budget polis. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut adalah A. Menolak tugas tersebut karena dirasa mustahil untuk dilaksanakan. B. Menerima tugas tersebut dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. C. Menolak tugas dengan mengemukakan kekurangan diri dan meminta atasan untuk menugaskan kepada orang lain. D. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. E. Menerima tugas tersebut kemudian mencoba menyelesaikannya sendiri. Jawabannya adalah D. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. Nomor 16. Prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah A. Meskipun berbelit-belit selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. B. Sesuai dengan perintah dan arahan atasan. C. Menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. D. Menerapkan prosedur baru yang lebih maju. E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Jawabannya adalah E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Nomor 17. Saya tergolong orang yang kreatif karena saya A. Mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit dalam waktu yang singkat. B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. C. Memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial. D. Mempunyai ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. E. Senang menghasilkan karya-karya baru. Jawabannya adalah B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. Nomor 18.
vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah A. Meminta bukti untuk dilaporkan kepada atasan. B. Meminta vendor untuk menyelesaikannya pekerjaan tepat waktu. C. Meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencarikan solusi. D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. E. Meminta alasan kepada vendor mengapa pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Jawabannya adalah D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. Nomor 19. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? A. Memaksa anggota tim untuk mengikuti kehendak Anda. B. Mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah. C. Mengambil alih tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab. D. Menggunakan cara baru sesuai kemampuan Anda. E. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Jawabannya adalah E. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Nomor 20. Anda mendapat klien yang sangat kritis terhadap hasil kerja Anda. Menghadapi klien tersebut adalah A. Bersedia memenuhi semua permintaan sehingga dapat memuaskan klien. B. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. C. Melaporkan sikap klien tersebut kepada atasan. D. Meminta atasan untuk menambah pegawai yang dapat membantu klien tersebut. E. Meminta atasan untuk menambah pegawai khusus. Jawabannya adalah B. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. Nomor 21. Saya mampu menuntaskan tugas sebelum batas waktu yang ditetapkan. Saya memiliki waktu senggang pada jam kerja. Biasanya waktu tersebut digunakan untuk A. Membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan Anda. B. Menawarkan bantuan kepada rekan kerja. C. Meneliti kembali hasil pekerjaan Anda. D. Bersosialisasi dengan rekan-rekan sekantor. E. Bersosialisasi dengan rekan-rekan tim yang berbeda. Jawabannya adalah A. Membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. Menentukan sumber dana yang diperlukan, mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan atau menyusun anggaran pengeluaran dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan merupakan langkah yang ditempuh oleh manajemen. A. Personalia. B. Produksi. C. Keuangan. D. Pemasaran. E. Administrasi. Jawabannya adalah C. Keuangan. Nomor 23. Perhatikan unsur pekerjaan berikut ini. A. Direktur utama. B. Mandor. C. Pengawas lapangan. D. Kepala bagian. E. Supervisor. F. Dewan direksi. Yang merupakan bagian dari lower management, yaitu A. BDF. B. ABC. C. BCE. D. BCD.
E. CEF. Jawabannya adalah C. BCE, yaitu mandor, pengawas lapangan, dan supervisor. Nomor 24. Keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain disebut A. Communication, B. Konseptual, C. Teknis, D. Simpati, E. Interpersonal. Jawabannya adalah E. Interpersonal. Nomor 25. Tingkat manajemen yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional adalah A. Organizing, B. Top Management, C. Lower Management, D. Middle Management, E. Personalia. Jawabannya adalah C. Lower Management. Nomor 26. Planning, organizing, motivating, controlling, evaluating merupakan fungsi manajemen menurut A. Sondang Pesiagan, B. Henry Payol, C. M. Gulick, D. Harold Kohn, E. Josh R. Terry. Jawabannya adalah A. Sondang Pesiagan. Nomor 27. Dapat menjalani hubungan baik antar anggota organisasi. Struktur anggota dapat mengetahui tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Spesialisasi dalam melakukan tugas merupakan manfaat A. Coordinating, B. Planning, C. Organizing, D. Actuating, E. Controlling. Jawabannya adalah C. Organizing. Nomor 28. Jabatan direktur utama dalam perusahaan termasuk dalam tingkatan A. Semua level manajemen, B. Dewan Komisaris, C. Manajemen menengah, D. Manajemen puncak, E. Manajemen tingkat bawah. Jawabannya adalah D. Manajemen puncak. Nomor 29. Pak Budianto adalah seorang manajer personalia di suatu perusahaan swasta di Jakarta. Ia merencanakan penerimaan pegawai baru. Untuk itu, ia melakukan berbagai aktivitas, mulai dari menentukan panitia, menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing individu, serta pendelegasian wewenang kepada bawahan. Kegiatan berbagai aktivitas yang dilakukan tersebut sesuai dengan fungsi manajemen, yaitu B. Actuating, B. Forecasting, C. Planning, D. Controlling, C. Organizing. Jawabannya adalah E. Organizing. Nomor 30. Istilah manajemen berasal dari manage, yang berasal dari bahasa, yaitu A. Italia managio, B. Latin managio, C. Inggris manajemen, D. Italia managere, E. Sanskerta managio. Jawabannya adalah A. Itali managio. Nomor 31. Apa yang dimaksud dengan manajemen? A. Ilmu perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan hubungan antar manusia dengan organisasi. B. Ilmu dan seni tentang penggunaan sumber daya yang terbatas untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang tak terbatas. C. Ilmu untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan dan misi dan visi perusahaan. D. Ilmu dan seni dalam memimpin orang atau SDM.
E. Ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jawabannya adalah E. Ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nomor 32. Salah satu tugas dari manajemen puncak adalah A. Bertanggung jawab pada lower management. B. Menetapkan kebijakan operasional. C. Melakukan semua pekerjaan tingkat operasional. D. Mengawasi pada pekerja. E. Bertanggung jawab pada middle management. Jawabannya adalah B. Menetapkan kebijakan operasional. Nomor 33. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah A. Perencana, organisasi, dan evaluasi. B. Formal, informal, dan teknis. C. Konseptual, formal, dan teknis. D. Formal, teknis, dan manajerial. E. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Jawabannya adalah E. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Nomor 34. Ibu Esti mempunyai kemampuan dalam merencanakan bentuk kemasan tiap produk. Hal tersebut mengakibatkan tampilan produk yang dihasilkan sangat menarik sehingga meningkatkan omset penjualan. Berdasarkan uraian tersebut, Ibu Esti adalah orang yang tepat dalam melakukan kegiatan manajemen di bidang A. Perkantoran. B. Operasional produksi. C. Personalia. D. Keuangan. E. Pemasaran. Jawabannya adalah B. Operasional produksi. Nomor 35. Prinsip the right man on the right place yang digunakan dalam menetapkan seseorang untuk menempati suatu jabatan dalam organisasi merupakan pelaksanaan dari fungsi A. Controlling. B. Planning. C. Organizing. D. Actuating atau tindakan untuk mengusahakan agar semua kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai yang direncanakan. E. Motivating. Jawabannya adalah C. Organizing. Nomor 36. Perhatikan fungsi-fungsi manajemen di bawah ini. 1. Mengetahui hasil pekerjaan. 2. Mengetahui jalannya program. 3. Memberi motivasi kerja. 4. Mengembangkan keterampilan dan kemampuan staf. 5. Membagi pekerjaan. 6. Memperbaiki kesalahan yang dibuat pegawai. Berdasarkan uraian di atas, hal-hal yang termasuk tujuan dari fungsi manajemen controlling ditunjukkan oleh nomor A. 123, B. 124, C. 234, D. 456, E. 126. Jawabannya adalah E. 126, yaitu mengetahui hasil pekerjaan, mengetahui jalannya program, dan memperbaiki kesalahan yang dibuat pegawai. Nomor 37. Perhatikan hal-hal yang dibahas dalam manajemen berikut ini. 1. Sumber dana. 2. Promosi dan mutasi. 3. Penerimaan pegawai. 4. Pengawasan penggunaan dana. 5. Penggunaan dana. Berdasarkan uraian di atas, hal-hal yang termasuk ruang lingkup manajemen keuangan ditunjukkan oleh nomor A. 123, B. 124, C. 345,
D. 145, E. 234. Jawabannya adalah D. 145, yaitu sumber dana, pengawasan penggunaan dana, dan penggunaan dana. Nomor 38. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah yaitu A. Kemampuan personalia, teknis, dan konseptual di bawah lower management. B. Kemampuan teknis melebihi lower management. C. Teknis melebihi lower management dan top management dan tidak ada keterampilan manusiawi. D. Konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi. E. Konseptual melebihi top management. Jawabannya adalah D. Konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi. Nomor 39. Perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan disebut A. Manajemen administrasi, B. Manajemen produk, C. Manajemen keuangan, D. Manajemen pemasaran, E. Manajemen personalia. Jawabannya adalah E. Manajemen personalia. Nomor 40. Pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut A. Adil, B. Otoriter, C. Bebas, D. Demokratis, E. Personal. Jawabannya adalah B. Otoriter.